Pembahasan kita pada pagi hari ini adalah seandainya hidayah bisa apa? Bisa aku beli ya. Namun ternyata tidak bisa dibeli kan? Begitu jawabannya. Jangankan saya yang mau beli, Nabi Muhammad SAW saja tidak bisa beli ya. Apalagi kita ya. Kenapa? Karena hidayah adalah benar-benar hak murni milik Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad SAW. Wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Sungguhnya engkau benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maksudnya engkau pandai, sangat pandai dalam menjelaskan kebenaran. Karena Rasulullah SAW diberi banyak kelebihan, diberi akhlak yang mulia, diberi kefasihan lisan, kemudian husnul bayan, ya, cara penyampaian yang terbaik. Ini semua ada pada Nabi SAW. Makanya Nabi mengatakan, Allah mengatakan tentang Nabi, sungguh engkau benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, ya. Akan tetapi itu dinamakan oleh para ulama dengan hidayatul irsyad, yaitu memberi petunjuk untuk mengarahkan manusia kepada hidayah. Tetapi yang menentukan hati manusia dapat hidayah atau tidak hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yang dikenal oleh para ulama dengan hidayatut taufik. Hidayatut taufik yaitu dia dapat taufik, dapat pertolongan dari Allah sehingga mendapatkan hidayah. Jadi hidayah ada dua. Yang pertama namanya hidayatul irsyad, yaitu seorang berusaha memberi petunjuk, dan ini bisa dilakukan oleh siapa saja, setiap kaum muslimin ya, bisa berusaha mengajarkan Islam, mengajarkan kebenaran kepada yang lain. Dan Rasulullah SAW memberi motivasi, kata Rasulullah SAW, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Seandainya Allah memberi hidayah kepada seorang dengan sebab engkau memberi petunjuk, dengan sebab engkau berdakwah, dengan sebab engkau mengantarkan mereka kepada kebenaran, maka itu lebih baik bagi engkau daripada onta merah. Ini dalil bahwasanya setiap orang disuruh berusaha untuk melakukan hidayatul irsyad, memberi petunjuk. Tetapi yang memberi taufik seorang hatinya mendapat hidayah atau tidak, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah dua, hidayatul irsyad dan hidayatut taufik. Hidayatut taufik itu hanya hak murni hak Allah Subhanahu wa taala. Dan terlalu banyak dalil akan hal ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya, dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha wa may yudlilillahu fama lahu min had. Demikianlah itu adalah petunjuk Allah. Allah beri petunjuk dengannya kepada yang Allah kehendaki. Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Adapun orang yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadanya. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, may yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim. Barang siapa yang Allah kehendaki, Allah akan sesatkan, dan barang siapa yang Allah kehendaki, maka Allah akan jadikan dia di atas jalan yang lurus. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah itu yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Jadi benar-benar hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seandainya sebab-sebab hidayah sudah terkumpulkan, para petunjuk hidayatul irsyad sudah terkumpulkan ya, segala sebab sudah terkumpulkan, namun kalau Allah tidak beri hidayah, maka tidak akan dapat hidayah. Seperti Allah berfirman dalam surat Al-An'am, kata Allah Subhanahu wa taala, walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubulan ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah walakinna aktsarahum yajhalun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya kami turunkan malaikat kepada mereka dan orang-orang yang telah mati berbicara dengan mereka. Jadi Allah turunkan sebab hidayah, malaikat turun bertemu dengan mereka. Yang sudah mati, nenek moyang mereka hidup lagi untuk ngomong mereka, ayo beriman, ayo beriman. Malaikat turun suruh beriman, apalagi kurang sebab hidayah. Wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula. Dan kami kumpulkan pula segala sesuatu ke hadapan mereka, apa yang mereka hendaki, harta yang mereka kehendaki, segala sesuatu dikumpulkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah. Mereka tidak bakalan beriman kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsarahum yajhalun. Akan tapi kebanyakan mereka jahil. Jadi meskipun sebab hidayah luar biasa, hidayatul irsyad luar biasa, namun kalau Allah tidak berikan hidayah taufik, maka seorang tidak bisa mendapat hidayah. Dan ini contohnya banyak ya.
Sering saya sampaikan. Contoh seperti ya orang-orang munafik. Orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam apalagi kurang sebab hidayah. Luar biasa, mereka tinggal bersama kaum muslimin. Mereka setiap hari berguru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ustaz mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu ikut pengajian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu salat berjamaah bersama kaum muslimin. Kecuali salat Isya dan salat subuh. Kenapa? Kalau salat Isya dan salat subuh mereka tidak datang, tidak ketahuan karena gelap ya. Tapi kalau salat duhur, salat asar, salat maghrib, mereka datang berjamaah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendengar ujangan-ujangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan turun ayat-ayat menegur mereka secara langsung, membongkar isi hati mereka. Apalagi kurang sebab hidayah. Yang kurangnya tidak ada kurang sama sekali, hanya saja Allah tidak beri hidayah kepada mereka. Jadi sebab hidayah sudah terkumpulkan. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap pamannya Abu Talib. Nabi begitu sayang kepada pamannya Abu Talib. Ya. Bahkan berusaha mendakwahi pamannya. Kenapa? Rasulullah SAW dipelihara oleh pamannya sejak kecil. Ya, luar biasa sayangnya Nabi SAW. Bahkan disebutkan oleh sebagian ulama sampai-sampai Nabi SAW menggembalakan kambing-kambing itu, diantaranya hasilnya diberikan kepada pamannya karena pamannya miskin. Kenapa Nabi SAW memelihara Ali bin Abi Thalib? Karena Abu Thalib miskin. Maka Rasulullah SAW mengatakan, biarkan anakmu Abu Thalib saya yang pelihara. Karena sayangnya dia kepada pamannya. Terus pamannya juga sangat sayang kepada Nabi SAW sehingga rela membela mati-matian Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah SAW terus mendakwahinya. Kita tahu bagaimana kalau kita sayang kepada seorang, seakan-akan Abu Thalib pengganti bapaknya. Gimana kalau kita sayang sama bapak kita? Ini Abu Thalib pengganti bapaknya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sangat sayang kepada Abu Thalib. Bahkan tatkala di akhir hayatnya Rasulullah SAW datang, "Qul ya ammik la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang aku akan bela engkau di akhirat kelak. Tapi ada Abu Jahal waktu itu. Abu Jahal mengatakan, apa kau benci dengan agama bapakmu? Akhirnya Abu Talib aba an yaqula la ilaha illallah, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Meninggal dalam kondisi musyrik. Saking sayangnya Nabi sampai berkata, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Sungguh saya benar-benar akan mohon ampunan buat engkau wahai pamanku selama aku tidak dilarang. Tapi Allah tegur. Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Padahal Nabi sangat cinta kepada Abu Talib yang manzilahnya, kedudukannya seperti ayahnya sendiri. Kata Nabi, kata Allah, kau tidak akan bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Nabi tidak bisa. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi memohon ampunan bagi Abu Talib. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana lin-nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba." Tidak pantas bagi nabi dan tidak pantas bagi orang yang beriman untuk mohon ampunan bagi orang-orang musyrikin meskipun karib kerabat. Ditegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa beri petunjuk kepada pamannya sendiri. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada ayahnya. Bagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, dia menyuruh bapaknya, mendakwahi bapaknya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a, wahai ayahanda. Dia menggunakan kalimat yang sangat halus, wahai ayahanda, kenapa engkau menyembah patung yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa beri manfaat sama sekali? Ya, sampai ayahnya mengatakan, araghibun anta an alihati ya Ibrahim fa illam tantahi la arjumannak. Wahai Ibrahim, kau benci dengan Tuhan-Tuhan saya, ya. Kalau kau tidak berhenti mendakwahiku, dakwah terus, ceramah terus. Kalau kau tidak berhenti ceramah, saya akan lempar engkau. Ya. Akan saya rajam engkau. Luar biasa, bapaknya mengusir apa? Wahjurni maliyah, tinggalkan aku, diusir oleh ayahnya sendiri. Tentunya Nabi Ibrahim alaihissalam sangat sedih. Sampai disebutkan dalam hadis, ya, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam begitu sayang ayahnya, Allah pertemukan mereka di akhirat kelak. Bapaknya meninggal dalam kondisi kafir atau tidak? Dalam kondisi musyrik, ya. Anaknya Nabi, bapaknya tukang bikin Tuhan, ya. Anaknya siapa? Nabi Ibrahim, bapaknya punya pabrik apa? Pabrik Tuhan. Ketemu di akhirat. Allah sebutkan dalam Rasulullah SAW sebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Kata Rasulullah SAW, yalqa Ibrahimu abahu Azar. Tatkala dia hari kiamat kelak, Ibrahim bertemu dengan ayahnya Azar. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa ala wajhi Azar qatratun ghabarah. Pada ayahnya, wajah ayahnya ada kehinaan, ya, menunjukkan apa? Hitam dan menyedihkan, yang menunjukkan dia
orang kafir. Fayaqul lahu Ibrahim. Ibrahim berkata kepadanya, "Alam aqul laka la ta'sini?" Bukankah aku telah berkata kepada engkau, jangan kau bermaksiat kepadaku, jangan kau membangkang kepadaku? Fayaqulu abuhu, maka ayahnya Azar berkata, "Fal yauma la a'sik." Hari ini aku tidak akan membantah engkau lagi, wahai putraku. Fayaqulu Ibrahim, Ibrahim berkata, "Ya Rabbi, innaka wa'adtani an la tukhziyani yauma yub'atsun." Ya Rabbku, bukankah kau telah berjanji kepadaku kau tidak akan menghinakan aku pada hari kiamat kelak? Dalam doa Nabi Ibrahim yang Allah abadikan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim berdoa, "Wala tukhzini yauma yub'atsun, yauma la yanfa'u malun wala banun." Jangan kau hinakan aku ya Allah pada hari di mana manusia dibangkitkan. Dan Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, bukankah kau telah berjanji tidak akan menghinakan aku di hari kiamat kelak? Fa ayyu khizyin akhza min abil ab'ad. Ya. Bagaimana dan kehinaan apa yang lebih tinggi lagi daripada seperti ini? Ayahku apa namanya? Di neraka jahanam. Ini kehinaan apa yang lebih besar daripada ini? Jadi dia berusaha masih membela ayahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, "Inni haramtul jannata 'alal kafirin." Aku telah haramkan surga bagi orang-orang kafir. Kemudian Allah berkata, "Ya Ibrahim, ma tahta rijlaik?" Fayanzur, lihatlah yang ada di bawah kedua kakimu. Nabi Ibrahim pun lihat, fa idza huwa bidhikhin mutalattikhin fayu'khadhu biqawamihi fayulqa finnar. Tiba-tiba ayahnya Azar tadi berubah bentuknya seperti hewan dzikh, itu seperti dhaba, semacam serigala kecil, semacam anjing bentuknya, dalam kondisi kotor, kemudian dilemparkan kakinya dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Maksud saya, ini hadis riwayat Bukhari. Maksud saya Nabi Ibrahim begitu sayang kepada ayahnya. Namun dia tidak bisa beri hidayah kepada ayahnya. Lihat juga Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam begitu sayang kepada istri dan anaknya. Falabitha fihim alfa sanatin ila khamsina ama. Dan dia berdakwah pada kaumnya 1000 tahun kurang 50, itu 950 tahun. Dan dia berdakwah terus menerus. Kata Nabi Nuh, "Inni da'autu qaumi laila wa nahara." Ya Allah, aku dakwahi kaumku siang dan malam. Bukan dakwah cuma hari Minggu pagi saja, tidak ya. Tapi siang dan malam, siang berdakwah, malam berdakwah. Itu kaumnya dia dakwahi. Bagaimana lagi dengan orang yang dia cintai, istri dan anaknya, yang dia tidur bersama istrinya, yang dia bekerja demi anaknya, tentu dia sangat sayang. Tetapi apakah Nabi Nuh bisa memberi hidayah kepada istri dan anaknya? Jawabannya tidak bisa. Sampai-sampai tatkala sudah turun hujan, kemudian sudah keluar air dari tanah, kemudian Nabi Nuh naik di atas perahunya, anaknya sedang berenang menyelamatkan diri dari banjir yang begitu besar. Maka Nabi Nuh berkata, "Ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Wahai putraku, ayo naik atas perahu bersamaku, jangan kau bersama orang kafir. Anaknya masih ngeyel. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya akan pergi menuju gunung ya yang bisa menyelamatkan aku dari banjir ini ya. Akhirnya anaknya pun tenggelam. Maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Inna bni min ahli wa inna wa'dakal haq." Ya Allah, anakku ya Allah, dia termasuk dari keluargaku. Selamatkan dia, ampunilah dia. Nabi Ibrahim berdoa karena sayang kepada anaknya, tidak berhasil memberi hidayah kepada anak yang sangat dia cintai. Sampai setelah anaknya sudah meninggal dalam kondisi kafir, dia masih berusaha, siapa tahu Allah mau memberikan ampunan kepada anaknya. Namun Allah tegur, "Innahu laisa min ahlika, innahu amalun ghairu salih. Fala tas'alni ma laisa laka bi'ilm. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin." Kata Allah, wahai Nuh, itu anakmu bukanlah keluargamu. Dia telah melakukan perbuatan yang tidak saleh, perbuatan kekufuran. Maka jangan kau minta kepadaku sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Aku menasihati engkau supaya engkau tidak termasuk dari orang-orang jahil. Ya, Allah tegur. Maksud saya ingin menjelaskan bagaimana begitu sayangnya Nabi Nuh kepada anaknya dan sudah berdakwah 950 tahun, itu pun tidak berhasil anaknya dapat hidayah. Jadi murni hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita bilang tadi, ya, kalau seandainya hidayah kita bisa beli, kalau kita bisa beli, kita akan beli. Kita belikan, kita bagikan kepada orang-orang yang sangat kita sayangi. Ya. Tetapi kenyataannya tidak bisa dibeli. Uang para nabi tidak bisa beli hidayah buat orang-orang yang mereka yang sangat sayangi. Nabi Muhammad sangat sayang kepada Abu Thalib, bahkan seperti bapaknya sendiri, tidak bisa dapat hidayah. Nabi Ibrahim sangat sayang kepada bapaknya, sampai di hari kiamat dia berusaha membela bapaknya. Sudah selesai selesai dakwah, hari kiamat masih berusaha membela bapaknya. Itu pun bapaknya tidak bisa dapat
hidayah. Nabi Nuh alaihissalam sangat sayang kepada istri dan anaknya, pun tidak bisa memberi hidayah kepada istri dan anaknya padahal sudah berdakwah 950 tahun. Ini dalil bahwasanya hidayah murni adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Para nabi tidak bisa beri hidayah kepada orang-orang yang mereka cintai. Ini harus kita yakini. Para nabi hanya memiliki hidayatul irsyad, kemampuan untuk menunjukkan kepada kebenaran. Tetapi yang beri taufik kepada seorang untuk menjalani kebenaran tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Dari situ kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita tahu-tahu lahir sudah muslim. Ini nikmat luar biasa ya. Tahu-tahu lahir sudah dapat apa? Hidayah. Tahu-tahu sudah bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasul. Bapak ibu kita muslim. Alhamdulillah. Ya. Nabi Ibrahim saja tidak bisa beri hidayah kepada bapaknya, Nabi Muhammad tidak bisa kepada pamannya. Antum lahir tahu-tahu sudah dapat apa? Hidayah. Nikmat atau tidak? Nikmat ya. Makanya tinggal bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa karena Rasulullah SAW tahu bahwasanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Waktu Rasulullah SAW di awal berdakwah di kota Mekah, Nabi SAW mendapati dua orang yang sangat kuat, yaitu Abu Jahal, Amr bin Hisham Al-Makhzumi, dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dua-dua ini kuat. Dan Rasulullah SAW ingin salah satu dari keduanya bisa masuk Islam. Padahal kalau secara zahir tidak mungkin mereka masuk Islam. Tidak mungkin mereka masuk Islam. Makanya ada seorang sahabat tatkala dia hendak berhijrah bersama istrinya, kebetulan sahabat itu sedang pergi, tahu-tahu Umar datang bertanya kepada istrinya, "Hendak kemana kalian?" Maka istrinya berkata, "Kami akan berhijrah meninggalkan kota Mekah. Kalian telah membuat kesulitan bagi kami, kalian telah menindas kami, kalian telah begini, begini. Kita mau cari jalan keluar, maka kami ingin berhijrah." Tahu-tahu Umar berkata, "Ya, semoga Allah memberi keselamatan kepada kalian." Oh, dia heran ini. Kok Umar yang jahat, yang kasar, yang kafir kok doain kebaikan bagi kami? Akhirnya Umar pun pergi, datang suaminya. Suaminya bertanya, "Ada apa?" "Tadi saya lihat Umar. Kalau kau lihat Umar bagaimana lembutnya hatinya." Kata suaminya, "Kau ingin Umar masuk Islam?" "Iya." "Tidak mungkin. Sampai himarnya masuk Islam baru dia bisa masuk Islam." Kalau himarnya masuk Islam baru si Umar bisa masuk apa? Islam. Saking sahabat ini tidak kebayang bagi dia Umar bisa masuk Islam. Bagaimana kebayang kalau masuk Islam sedangkan dia menyiksa para sahabat, ya, kerasnya kepada para sahabat. Tapi Rasulullah SAW berdoa. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, Rasulullah SAW berdoa, "Allahumma a'izzal Islam bi Abi Jahal bin Hisham atau bi Umar bin Khattab." Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Abu Jahal atau dengan Umar, salah satunya. Ya, Rasulullah SAW berharap. Rasulullah SAW tahu meskipun secara zahir mustahil, tidak mungkin, dua-duanya kenceng, dua-duanya jahat, tapi Rasulullah SAW tahu hidayah di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah Islam, jayakanlah Islam dengan salah satu dari kedua orang ini, bi ahadi umarain." Apakah Amr bin Hisham yaitu Abu Jahal ataukah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Ternyata Allah kabulkan kepada siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tahu-tahu Allah buka hatinya, kemudian dia masuk Islam. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita telah jelaskan bahwasanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, murni hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada manusia yang bisa memberikan hidayah, mereka hanya bisa menjelaskan kebenaran, tapi hidayah hanyalah murni milik Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita yang mendapat iman, kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan, "Ustaz, kalau begitu buat apa kita cari hidayah? Wong sudah ditakdirkan si fulan dapat hidayah, si fulan tidak dapat hidayah." Ya. Jawabannya ini kembali kepada masalah takdir. Meskipun kita tahu hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan semua sudah ditakdirkan, si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka, semua sudah ditakdirkan. Si fulan dapat hidayah, si fulan tidak dapat hidayah, ya. Lihat iblis itu luar biasa. Saya kalau pikir iblis ini gimana, ya? Dia ketemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala.
Dia tahu Allah Maha Pencipta dan dia tahu Allah menciptakan dia. Tapi tidak mau tunduk kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apa kurangnya hidayah sebab untuk iblis? Iblis dia tahu Allah, dia tahu kekuasaan Allah, dia tahu Allah ciptakan Nabi Adam, dia tahu Allah ciptakan dia tahu Allah ciptakan dari api, dia bicara berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, itu pun tidak dapat apa? Hidayah. Nah, kalau ada yang bertanya, Ustaz bagaimana apa perlu kita cari hidayah sementara sudah ditentukan si fulan dapat hidayah, si fulan tidak dapat hidayah? Jawabannya tetap perlu. Kenapa? Karena hidayah sama dengan masalah takdir, perkara yang tidak diketahui, tidak seorang pun mengetahui. Dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz dan tidak ada yang mengetahui. Setiap kita tidak tahu bagaimana kita dapat hidayah atau tidak. Kita enggak tahu. Tapi kita bersyukur kepada Allah sekarang kita dapat hidayah. Kita Islam, kita ikut pengajian dan kita berusaha dan kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang berusaha mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan jalankan, mudahkan dia menuju surga. Kata para sahabat waktu bertanya kepada Nabi SAW, falimal amal, ya Rasulullah, kalau semua sudah ditakdirkan, ada yang masuk neraka, mau surga, buat apa kita beramal? Rasulullah SAW mengatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramallah kalian, masing-masing akan diarahkan, dimudahkan menuju takdirnya. Ya, kalau kita tahu bahwasanya Allah akan memudahkan seorang yang berbuat baik menuju surga, maka berbuat baiklah. Jangan berbuat maksiat. Dan kita husnudzon kalau kita berusaha, Allah Maha Adil, Allah Maha Baik. Kalau Allah tahu kita berusaha, Allah akan mudahkan jalan kita. Kalau kita bersalah, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap berusaha. Tetap berusaha. Jangan sampai seorang mengatakan, "Ya, buat apa saya masuk Islam? Allah mentakdirkan saya tidak dapat hidayah." Loh, ente tahu dari mana bahwasanya Allah mentakdirkan ente masuk neraka jahanam? Anda tahu dari mana kalau Allah mentakdirkan Anda tidak masuk Islam? Ya. Dia tidak tahu. Sehingga sebagian orang tatkala melakukan kemaksiatan, mereka berdalil dengan takdir. Ya sudah ditakdirkan. Ya. Tapi waktu mereka melakukan kebaikan, mereka ini karena saya berusaha. Karena apa saya? Berusaha. Waktu melakukan maksiat, ya ini sudah ditakdirkan. Kira-kira gimana? Ya. Jadi saya ulangi, sebenarnya perkaranya mudah. Hidayah sama dengan takdir, dan takdir itu mencakup banyak perkara. Masalah hidayah, masalah rezeki, masalah ajal, itu kan semua sudah ditakdirkan. Sekarang saya tanya sama antum, kalau ada orang dia berdalil kalau kita berusaha beramal sudah ditakdirkan neraka jahanam, buat apa? Kita bilang sekarang ente kan sudah ditakdirkan bakalan punya rezeki. Segimana rezekinya Allah sudah takdirkan. Cuma Anda tidak tahu berapa rezeki yang akan Allah berikan kepada Anda. Sekarang Anda yakin hal tersebut? Yakin rezeki sudah ditakdirkan. Taib. Terus kenapa Anda bekerja? Ya saya mau cari rezeki. Ya sudah ente di rumah saja, nggak usah bekerja. Kalau rezeki itu datang, nggak usah bekerja pun akan datang. Ya. Orang yang berakal sehat, dia akan berusaha. Loh, kalau saya di rumah terus gimana? Gimana mau dapat rezeki? Harus berusaha. Lah sama, masalah hidayah pun demikian. Kita nggak tahu dapat hidayah atau tidak, tapi kita yakin hidayah sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah, ente kalau mau dapat hidayah berusaha cari. Sebagaimana Anda berusaha mencari apa? Mencari rezeki. Ya. Kalau saya ditakdirkan punya anak, saya punya anak meskipun tidak menikah. Batok mau begitu. Gimana ente mau menikah punya anak? Emang ente orang nikah saja belum tentu punya anak, terus ente di rumah saja tahu punya anak dari mana? Ente yakin sudah ditakdirkan punya anak berapa atau tidak punya anak atau punya anak laki-laki berapa, perempuan berapa? Iya sudah ditakdirkan oleh Mahfuz. Terus gimana? Ya berusaha. Harus gimana? Ya kawin. Ya berusaha untuk mengetahui takdir tersebut, ente jalani sebab. Tapi kalau ente bilang kalau Allah berkehendak saya punya anak meskipun tidak nikah, ya ini orang gila yang ngomong demikian. Ya, benar enggak? Makanya meskipun kita tidak tahu, meskipun sudah ditakdirkan kita surga atau neraka, tapi kita berusaha. Ente mau cari surga, berusaha beramal soleh. Ente mau cari makan, kerja, begitu. Sekarang ajal sudah ditentukan atau tidak? Sudah ditentukan. Nah kalau ente sakit, ente ke dokter atau tidak? Enggak, kalau Allah mentakdirkan saya berumur panjang, meskipun tidak berobat saya akan berumur panjang. Iya, tapi itu mati konyol namanya seperti itu. Ente berusaha sama. Jadi maksud saya masalah hidayah, masalah surga neraka, masalah rizki, masalah ajal, ini semua dalam koridor takdir. Ya seorang berusaha dia akan mendapatkan apa? Hasilnya. Tidak berusaha juga mendapatkan hasilnya tidak dapat ya. Tapi saya sering sampaikan kisah ini namanya hanya ilustrasi tentang seorang yang dia ingin buktikan bahwasanya meskipun dia tidak berusaha maka rezeki akan sampai kepada dia. Dia tidak mau berusaha, pokoknya saya mau di rumah saja. Ya. Maka suatu hari ada pembagian makanan dibagi oleh misalnya kepala kampung. Ini ada pembagian jatah makanan kepada kepala-kepala keluarga.
maka hendaknya kalian berkumpul pada hari ini, akan ngantri baris dikasih makanan. Kata dia, saya tidak mau ikut kumpul. Kalau saya ikut kumpul berarti saya berusaha. Saya yakin itu rezeki akan sampai kepada saya meskipun saya tidak ngumpul. Akhirnya dia di rumah saja, tidak mau kumpul. Benar, dipanggil si fulan, si fulan. Loh, kok satu orang ini nggak ada, di mana dia? Si fulan dipanggil namanya. Oh, kalau saya jawab berarti saya berusaha. Saya tidak mau berusaha. Masih di rumah saja. Akhirnya betul, ya, kepala kampungnya bilang, oh, coba cek di rumahnya, itu bawa. Kan datang sendiri rezekinya. Akhirnya ada petugasnya bawa ke rumahnya. Nah ini, benar kan, saya tidak usah berusaha, rezeki akan apa? Datang. Akhirnya ketuk-ketuk, fulan. Kalau saya jawab iya, berarti saya berusaha. Saya nggak mau jawab. Saya nggak mau jawab. Kalau saya jawab berarti saya berusaha. Akhirnya fulan. Aduh, gimana ya? Udah kita kasih orang saja. Dia dengar itu. Fulan. Oh, ada orangnya. Berarti itu juga berusaha ya. Jadi mau saya ini ilustrasi saja. Maksudnya namanya orang mau cari rezeki harus ada usaha. Benar, terkadang orang tidak berusaha datang rezeki. Itu benar, kadang-kadang seperti itu. Tapi itu kan di luar daripada sunnatullah, itu karunia Allah berikan tiba-tiba. Ya. Tapi orang berusaha berusaha meskipun sedikit. Makanya kata Nabi SAW, "Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulih." Ya. Kalau kalian benar-benar bertawakal dengan tawakal yang sungguhnya, maka Allah akan berikan kalian rezeki kama yarzuqut thair, sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung. Taksdu himasan wa taruhu bitana. Pergi dalam kondisi perut kosong dan balik dalam kondisi perut sudah kenyang. Jadi burung berusaha. Nah, maksudnya sebagian ulama seperti Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, Anda harus berusaha meskipun sedikit, tapi tawakalnya dibenerin. Dengan tawakal yang dibenerin, tawakal yang hebat, usaha sedikit, maka rezeki lebih banyak daripada usaha yang Anda usahakan. Artinya rezeki tersebut tidak berbanding dengan usaha Anda. Usaha Anda sedikit tahu-tahu, tapi tawakal Anda mantap ya. Harus dimantapkan dulu tawakal, yakin rezeki dari Allah, berusaha. Meskipun usahanya tidak seberapa, Allah akan berikan rezeki lebih daripada yang kita bayangkan ya. Tinggal tawakalnya kita perbaiki. Jadi demikianlah perkara hidayah ya. Semuanya harus dicari, sebagaimana rezeki dicari, sebagaimana kesehatan dicari, meskipun kita yakin ajal kita sudah ditentukan ya. Maka hidayah pun harus dicari. Tidak ada bedanya antara hidayah dengan surga dan neraka, dengan rezeki, dengan ajal, dengan kesehatan. Ini satu bab, masalah takdir. Orang yang ingin mendapatkannya harus berusaha. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita yakin bahwasanya tatkala Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan si fulan berhak, Allah itu Maha Adil dan Allah hikmah. Ya, tatkala Allah mentakdirkan si fulan berhak mendapat hidayah, si fulan tidak berhak mendapat hidayah, Allah Maha tahu dengan isi hati mereka, dan Allah Maha hikmah dalam mentakdirkan hal tersebut. Kita tidak boleh suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin tidak ada perbuatan Allah kecuali dibangun di atas hikmah. Di antara nama-nama Allah adalah Al-Hakim, yaitu Maha bijak, Maha hikmah. Tidak ada perbuatan Allah yang sia-sia, yang tidak ada perhitungan, tidak ada pertimbangan. Tidak, semua perbuatan Allah itu pasti ada hikmahnya. Allah sudah tahu tentang hikmahnya penentuan Allah. Si fulan berhak dapat hidayah, si fulan tidak berhak mendapatkan hidayah. Taib. Selanjutnya yang ingin kita sampaikan, kenyataan yang ada, Allah Maha Adil, sehingga barang siapa yang berusaha mencari hidayah, dia pasti dapat. Ini kenyataan seperti itu. Enggak ada orang berusaha cari hidayah, saya belum dapat cerita ada orang berusaha cari hidayah kemudian sesat. Kalau dia benar-benar cari hidayah dengan tulus, dia bersihkan hatinya dari kesombongan, dari intrik-intrik duniawi, dari kepentingan-kepentingan duniawi, dia bersihkan semuanya, itu benar-benar cari hidayah, insya Allah dia dapat. Dan ini banyak seperti ini. Kisah-kisah kenyataan sekarang banyak. Saya sering ketemu orang berusaha cari hidayah, dapat ya. Dan saya pun pernah, artinya saya berhusnudzon, saya pernah berusaha melakukan demikian ya. Lihat bagaimana Salman Al-Farisi yang berusaha mencari hidayah. Kalau kita baca sejarah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sejarahnya panjang. Berpindah dari satu pendeta ke pendeta berikutnya, dari satu alim ke alim berikutnya, sampai akhirnya menjadi budak, kemudian diperjualbelikan, sampai akhirnya bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia berusaha mencari hidayah dengan perjalanan panjang bertahun-tahun, akhirnya menemukan. Kenapa? Dia berusaha, tidak putus di tengah jalan. Jadi maksud saya, kalau orang cari hidayah, dia pasti mendapat. Allah Maha Adil. Seandainya dia berusaha mencari hidayah, ternyata tidak dapat hidayah, dia pasti dapat uzur. Dia akan bisa berhujah di hadapan Allah. Ya Allah, saya sudah cari kok, Anda tidak memberikan kepadaku, Engkau tidak memberikan hidayah kepadaku. Ya. Tapi kenyataannya kalau orang cari hidayah, dia pasti
dapat. Kita sering dapati betapa banyak orang masuk Islam gara-gara mereka cari hidayah. Mereka berusaha mencari kebenaran, membaca kitab-kitab suci agama lain, kemudian baca Al-Quran, tapi dengan syarat hatinya bersih, membersihkan dari kepentingan-kepentingan duniawi. Benar-benar murni, kata istilah para ulama, atajarrud lil haq, yaitu benar-benar memurnikan niat untuk mencari kebenaran, maka orang itu pasti akan mendapatkan kebenarannya. Pasti orang mendapatkan apa? Kebenarannya. Saya pun kalau bercerita tentang diri saya, ya, artinya waktu saya datang dari Sorong menuju Yogyakarta, ya, saya asing dengan dunia pengajian. Di Sorong dulu saya pernah mengaji sama ada ormas ini, kelompok ini, ya. Terus sampai di Jogja, bingung, semakin bingung. Ternyata di Jogja semakin banyak daripada di Sorong, ya. Semakin banyak macam-macamnya. Sampai saya berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pergi ke pengajian mana-mana saja saya pergi. Pergi ini saya datang, pengajian itu saya datang. Sampai Islam Jamaah pun saya datang, ketemu dengan ustadznya saya ketemu. Saya cuek aja pokoknya. Saya berusaha dialog sama ustadznya padahal saya enggak punya ilmu. Tapi saya tidak peduli, pokoknya saya berusaha mendatangi yang dibilang sesat, enggak sesat, saya berusaha. Saya ingin buktikan kepada Allah saya telah berusaha. Saya buktikan kepada Allah saya telah berusaha. Qadarullah, alhamdulillah, ya. Saya berdoa, kemudian saya sholat malam minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu-tahu Allah mengiring saya kepada apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu-tahu saya ketemu dengan dai yang menyuruh kepada sunnah. Meskipun waktu itu saya sempat ketemu orang-orang yang tidak suka dengan sunnah dan benar-benar menjelek-jelekan itu dai-dai seperti itu. Benar-benar saya terpengaruh awalnya. Tapi doa tidak saya berhentikan. Saya terus berdoa kepada Allah. Kalau memang saya terakhirnya di sini, ya Allah saya punya hujah. Saya sudah berdoa dan saya sudah berusaha, kau tidak bisa menyalahkan saya. Maka saya berusaha dan berusaha. Alhamdulillah tahu-tahu saya digiring kepada dai-dai yang menyuruh kepada sunnah Nabi SAW. Padahal begitu banyak cercaan yang saya dengar dan saya sudah hampir condong untuk menjauhi mereka. Ya. Saya masih ingat waktu di Jogja, ya, ada pengajian Ustadz Sunnah. Saya datang dan saya debat itu Ustadz. Saya tidak ingin sebutkan namanya, tapi Ustadz itu terkenal. Ya. Saya debat itu Ustadz tidak bisa jawab waktu itu. Saya masih ingat. Tuh katanya mati kok tidak bisa jawab. Saya masih ingat itu. Karena saya baca buku-buku banyak, buku-buku saya beli buku agama saya baca dan saya debat, maka saya semakin yakin ini salah. Tapi saya tidak berhenti terus berdoa agar Allah tunjukkan. Qadarullah, tahu-tahu Allah mengatur tiba-tiba. Padahal saya sudah benci, sudah antipati, tahu-tahu hidayah datang dengan sendirinya. Jadi mau saya para hadirin ingat kalau orang berusaha mencari hidayah pasti Allah berikan. Tetapi hidayah tersebut harus dicari dengan kesungguhan, ya. Dan terlalu banyak kita ketemu dengan teman-teman yang mu'allaf yang masuk Islam, kalau kita tanya gimana ceritanya, dia akan cerita bagaimana dia mencari hidayah. Saya begini ceritanya, saya begini, ketemu, saya belajar, saya berdiskusi, berusaha mencari hidayah, Allah beri petunjuk. Allah beri petunjuk. Namun sebagaimana saya katakan, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya terkadang orang yang tadi tidak cari hidayah pun Allah kasih hidayah. Terkadang orang yang tidak cari hidayah pun Allah kasih apa? Hidayah. Karena Allah mungkin doa orang tuanya, mungkin doa kakeknya, kita nggak tahu. Tapi pasti ada sebab. Cuma kalau kita tinjau dari dirinya, terkadang tidak ada sebab, ya. Ya. Seperti kisah yang kita dengar sebagian ikhwan, ya. Ada orang sangat benci kepada pengajian rojak, ya. Sampai dia melarang mengumpulkan tanda tangan supaya tidak ada pengajian ustaz-ustaz rojak. Dan dia sangat benci, ya. Dan ada pengumuman dia robek-robek, sampai satu hari, alhamdulillah sekarang ini jadi donatur, ya, sering apa? Bantu pengajian, ya. Saya kadang ngisi di tempat dia, ya. Kadang undang, waktu saya pernah ngisi 1.500 orang pengajian, semua dia yang tanggung buka puasanya, makan besar, ya. Jadi rupanya dia itu, ya, satu hari merobek-robek pengumuman, tapi ada satu yang belum kerobek, tulisan 756 AM. Waktu dia mau jalan, dia pingin coba-coba, ini apa sih? Coba dapat hidayah. Padahal sudah berusaha apa? Melarang-larang. Tapi tatkala dia pingin tahu, itu mungkin sebabnya dia apa namanya? Dapat hidayah. Nah, kita tergetik, kenapa saya mencelam? Coba saya pingin tahu, dengar. Tahu-tahu dapat apa? Hidayah. Ya. Saya cerita juga bagaimana ada seorang, ya, saya ketemu dia ikut pengajian, sampai ke Jogja dia ikuti, sampai ke Gunung Kidul dia datang, dia kenalkan Ustadz saya fulan. Oh ya, saya ingin cerita Ustadz. Cerita apa?
Ustadz gimana tahu saya bisa ngaji sama Ustadz? Gimana ceritanya? Waktu itu saya buka internet, saya lihat Ustadz dicaci maki, dijuluki Fir'aun. Saya penasaran ini Fir'aun kayak apa ini? Kok bisa dijuluki apa? Fir'aun. Saya penasaran, maka saya putar-putar. Oh Fir'aun kayak gini. Akhirnya saya datang sekarang. Jadi terkadang tadi dia urusan bukan mencari hidayah, tapi pingin tahu aja. Tahu-tahu Allah kasih apa? Hidayah. Akhirnya mengenal sunnah. Ya. Akhirnya mengenal sunnah. Taib, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingat juga kisah siapa? Dimat Al-Azdi. Dimat Al-Azdi dalam Sahih Muslim masuk Islam kenapa? Gara-gara ingin menyembuhkan Nabi. Niatnya baik. Nabi SAW dituduh sebagai majnun, orang gila, orang gila, orang gila. Saking seringnya dia dengar Muhammad ini orang gila, dia berniat baik. Dia cari itu Nabi Muhammad di Mekah, cari, pingin tahu mana Muhammad yang gila tersebut. Kok terkenal sekali orang gila ini? Saya ingin menyembuhkan dia. Akhirnya ketemu dengan Rasulullah. Dia mengatakan, Muhammad, saya dengar Anda gila ya. Saya ini bisa menyembuhkan orang gila. Maukah saya sembuhkan Anda? Ya, subhanallah. Ini luar biasa ya. Dan saya tidak bayangkan kalau ada orang datang kepada saya, Firanda, saya dengar kamu gila, Firanda. Itu perasaan yang sangat menyedihkan ya. Ada kasus ya, ini sangat tapi lucu tapi sangat luar biasa. Jadi ada ustadz ya, ceramah di masjid. Ceramah menarik, tahu-tahu datang orang gila masuk, benar-benar gila. Sekarang yang datang apa? Orang gila. Orang gila itu pintar, dia ngejek ustadz. Dia bilang apa? Ustadz, kalau antum mau cari uang jangan di masjid. Kurang ajar katanya. Tapi ustadz itu tenang saja ya. Begitu ada cobaan-cobaannya. Antum datang, kamu saya dengar kamu gila. Saya ingin apa? Obati. Tapi Rasulullah SAW tidak tersinggung waktu dibilang apa? Kamu gila. Rasulullah SAW langsung bilang, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Segala puji milik Allah, kami memuji Engkau dan kami mohon pertolongan kepada Engkau. Kami berlindung dari keburukan jiwa kami, keburukan amalan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Waktu mendengar kalimat tersebut, Dimat kaget. Dia mengatakan, Ait alayya kalimatika haula. Ulangi lagi. Rasulullah SAW ulangi lagi 3 kali, maka dia pun masuk Islam. Masuk Islam gara-gara apa? Innal hamdalillah. Luar biasa. Sebabnya apa? Ada niat baik. Ingin apa? Ingin menolong orang gila. Akhirnya dapat apa? Hidayah. Ada sebab ya. Jadi sebab itu pasti ada, entah dia yang lakukan atau mungkin doa orang tuanya, mungkin doa kakeknya, kita nggak tahu ya. Seperti siapa? Sumamah bin Utsal ya. Ini saya sering sampaikan juga. Ini menakjubkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sumamah bin Utsal ditangkap oleh para sahabat, diikat di tiang Masjid Nabawi. Dia seorang pemimpin orang-orang kafir. Maka datanglah Rasulullah SAW menjenguk, mendatangi Sumamah, dan Rasulullah SAW berkata, Ma indak ya Sumamah, apa yang ingin kau sampaikan wahai Sumamah? Maka Sumamah berkata, Indi khair ya Muhammad, saya punya kebaikan wahai Muhammad. In taqtul taqtul zadamin, wa in tun'im ala syakir, wa in kunta turidi malan, ya wahai Muhammad, kalau kau membunuh saya, ingat saya punya anak buah yang banyak, akan balas dendam. Tapi kalau kau ya ingin membebaskan aku, maka kau akan membebaskan orang yang pandai berterima kasih. Saya akan ingat jasamu. Tapi kalau kau ingin harta, bilang saja. Rasulullah SAW tinggalkan Sumamah. Hari kedua Rasulullah SAW datangi lagi. Dia masih terikat. Rasulullah SAW berkata, Ma indak ya Sumamah. Apa yang ingin kau sampaikan wahai Sumamah? Sumamah mengatakan, Ma qultu laka. Apa yang sampaikan sebagaimana telah sampaikan kemarin. In tun'im ala syakir. Kalau kau membebaskan saya, kau bebaskan orang yang pandai berterima kasih. Sudah berubah, mulai berubah Sumamah. Kalau hari pertama dia bilang, kalau kau bunuh saya, ingat anak buahku banyak. Waktu hari kedua kalimat ini sudah enggak ada lagi. Langsung dia loncat pada, kalau kau membebaskan saya akan berikan apa? Balasan yang baik. Rasulullah SAW cuekin aja. Hari ketiga Rasulullah SAW tanya lagi, Ma indak ya Sumamah, apa yang kau sampaikan? Ya kayak kemarin kata sudah mulai apa? Perubahan. Tidak lagi angku, tidak lagi mengatakan saya ini bos, saya punya anak buah banyak. Berubah dia. Waktu dia mengatakan sebagaimana yang saya katakan kemarin, Rasulullah SAW mengatakan atliku Sumamah, bebaskan dia. Sudah, tanpa apa Rasulullah SAW bebaskan. Pergilah Sumamah, harusnya dia pulang ke kampungnya, tidak, ternyata dia pergi, dia mandi, dia balik lagi. Dia mengatakan asyhadu annaka Rasulullah, saya bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa dia dapat hidayah? Karena diikat di tiang Masjid Nabawi. Kenapa? Tiap hari dia lihat Nabi kumpul, Nabi sholat berjamaah, dengar ceramah Nabi selama 3 hari, dia dapat apa? Hidayah.
Coba antum cari orang kafir, ikat di sini ya. Siapa tahu dapat hidayah. Bikin pengajian tiap hari, siapa tahu dapat hidayah. Jadi 3 hari dengar ceramah dapat apa? Hidayah. Maka dia mengatakan tidak ada wajah yang paling aku benci di atas muka bumi ini seperti wajahmu ya Muhammad. Sekarang engkau yang paling aku cintai. Tidak ada ya negeri yang paling aku benci seperti negerimu. Sekarang negerimu yaitu kota Madinah adalah kota yang paling aku cintai. Dapat hidayah dengan begitu mudah. Jadi benar-benar hidayah mau saya murni dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan seorang berusaha untuk mencari hidayah tersebut, dan barang siapa yang mencari dia pasti akan mendapatkannya.